Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 16 Maret 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Rufia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Satu korban banjir dan longsor pesisir selatan kembali ditemukan tim SAR. Harga cabai mulai turun. Kita ke informasi pertama, saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan dengan status meninggal dunia. Korban yang ditemukan merupakan warga Langgai berjenis kelamin perempuan berumur 5 tahun. Hari ke-9 pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kembali bisa menemukan satu korban longsor yang terjadi di Langgai, Kecamatan Sutera. Diketahui korban merupakan berjenis kelamin perempuan, berumur 5 tahun. Korban ditemukan tim SAR 21 km dari titik kejadian longsor yang diduga korban terbawa arus Sungai Batang, Surantiah. Korban ditemukan saat tim SAR gabungan menyisiri sepanjang Sungai Batang, Surantiah dan akhirnya menemukan korban. Usai evakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Kayu Gadang, Surantiah, dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan, ditemukan kembali satu korban, maka korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebanyak 25 orang, dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Sampai hari ke-7 ini, korban yang meninggal di Pesisir Selatan berjumlah 24 orang dan sudah teridentifikasi, dan dalam pencarian berjumlah 5 orang. Dan dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan, tanggap darurat dari tanggal 8 sampai dengan 21 Maret 2024. Tim SAR berharap semua korban bisa ditemukan sebelum masa tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan selesai pada tanggal 21 Maret 2024 nanti. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Ridho Joisman, TVRI Sumatera Barat. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, mengunjungi daerah terdampak banjir di Kabupaten Padang Pariaman Jumat petang. Kedatangannya ke Padang Pariaman memastikan kebutuhan dasar korban banjir terpenuhi, terutama pangan. Usai bertolak dari Kabupaten Pesisir Selatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, didampingi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Audi Jonaldi, juga mengunjungi daerah terdampak banjir di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu kawasan yang dikunjungi yakni lokasi jembatan rusak, pulau air, dan pemukiman penduduk di Perumahan Oman, Nagari Sikucur, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam ini. Daerah tersebut salah satu kecamatan yang terparah dilanda banjir dan tanah longsor Jumat 8 Maret 2024 lalu. Kepada para korban banjir, Menteri PMK Muhadjir Effendi mengucapkan turut berduka atas bencana yang melanda, terutama adanya warga Padang Pariaman yang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor. Dalam kesempatan tersebut juga ia menyerahkan bantuan kepada keluarga korban meninggal dan bantuan lainnya kepada korban banjir. Kedatangannya juga untuk memastikan kebutuhan dasar korban banjir terpenuhi, terutama pangan seperti beras. Dari Badan Pangan Nasional sudah tersedia 210 ton beras yang disalurkan untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedepannya akan ditambah lagi. Yang penting para korban banjir dan tanah longsor mendapatkan kepastian mereka mendapatkan pelayanan. Dari kunjungan tersebut, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah masalah yang nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian teknis seperti kerusakan jembatan, jalan putus, dan kerusakan lainnya. Utama ini yang kita prioritaskan adalah
memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar dari para korban itu terpenuhi, terutama pangan yang sekarang ini kebutuhan beras dari dari Baparnas, Badan Pangan Nasional sudah mensuplai sebanyak 210 ton untuk wilayah sini, baik yang langsung maupun melalui Badan Perdagangan Pangan Daerah dan juga melalui pemerintah kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur juga menyerahkan proposal kepada Menteri terkait permintaan bantuan akan kerusakan melanda Padang Pariaman. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman memastikan akan membantu bibit baru untuk lahan pertanian sawah ataupun kebun jagung yang terdampak banjir. Hingga saat ini pendataan lahan pertanian yang terdampak banjir masih terus dilakukan guna memastikan bantuan yang akan disalurkan nantinya. Upaya mengatasi kerugian yang lebih besar terhadap para petani dengan lahan pertanian terdampak banjir beberapa waktu lalu, Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman memastikan akan membantu bibit baru. Data sementara Dinas Pertanian, seluas 125 hektar lahan pertanian di Kabupaten Pasaman terdampak banjir. Tersebar di 5 kecamatan, yaitu di Lubuk Sikaping, Panti, Bonjol, Tigonagari, dan Simpang Alahan Mati. Namun berdasarkan hitungan sementara dari 100 hektar lahan yang terdampak banjir tersebut, 15 hektar diantaranya telah dipastikan gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, Eri Prasetyo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya dibantu penggiat alam Pasaman masih melakukan pendataan terhadap lahan pertanian terdampak, termasuk memetakan apakah lahan terdampak gagal panen atau diistilahkan dengan fuso. Dampaknya khususnya untuk di pertanian, ya, di lahan pertanian memang ada beberapa kecamatan yang terdampak langsung untuk lahan pertanian, khususnya padi dan jagung, ya, yang banyak terserang itu. Jadi sekitar ada 125 hektar lahan yang terdampak. Sekarang memang sedang masih dalam tahap pendataan dari pihak PHP yang punya kebijakan untuk mengatakan bahwa dampak itu fuso atau tidak fusonya nanti keluar dari PHP yang punya kapasitas untuk mengeluarkan dampak itu secara langsung. Diketahui akibat banjir yang terjadi 8 Maret kemarin, sejumlah unit rumah warga juga ikut terendam. Namun tidak ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat peristiwa tersebut. Banjir diakibatkan meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Pasaman, seperti meluapnya Batang Sumpu yang telah menjadi langganan banjir setiap kali hujan terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Jembatan utama rusak. Sejumlah pemuda di Pulau Ayan, Nagari Sikucur, Kecamatan Limu, Koto, Kampuang Dalam membuat jembatan darurat untuk dilewati para pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Warga berharap perbaikan jembatan rusak di daerah tersebut bisa secepatnya dilakukan agar akses masyarakat kembali lancar. Inilah jembatan darurat yang dibuat sejumlah pemuda di Pulau Ayan, Nagari Sikucur, Kecamatan Limu, Koto, Kampuang Dalam, Padang Pariaman ini. Jembatan dari bambu dan pohon pinang itu dibuat di samping jembatan yang rusak dan hanya bisa dilewati para pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Upaya itu dilakukan mengingat jauhnya jalan alternatif bagi warga untuk keluar masuk daerah mereka, terutama bagi warga di Nagari Sikucur Barat, karena untuk melewati jalan alternatif bisa menempuh jarak mencapai 20 km. Sementara jika melewati jembatan darurat hanya berjarak 2-5 km. Agar tidak ada warga yang terpeleset jatuh ke sungai, sejumlah pemuda melakukan pengaturan di lokasi jembatan darurat. Pelaksanaan pembangunan jembatan darurat sehingga masyarakat bisa lewati jalan lewati oleh roda 2. Karena kalau tidak ada ini, itu maka untuk tembus bisa mencapai 2 kilo untuk lewat, sehingga bisa ketemu jalan utama. Jadi dengan kerjasama pemuda setempat bisa dilewati.
Dipotnya malam tadi. Malam tadi, Pak. Iya. Warga berharap perbaikan jembatan Pulau Aye bisa secepatnya dilakukan agar akses masyarakat keluar masuk daerah mereka kembali lancar. Sejak jembatan rusak, akses masyarakat sangat sulit, terutama bagi anak sekolah, guru, dan pegawai puskesmas, terutama bagi masyarakat yang hendak membawa hasil pertanian dan perkebunan. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Satres Narkoba Polres Tanah Datar kembali mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku untuk ketiga kalinya ditangkap dengan kasus yang sama. Dengan tangan terborgol, WDP, terduga pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya bisa pasrah saat diamankan polisi berpakaian preman di Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Tanah Datar, Jumat malam. Dari tangan terduga pelaku, petugas menemukan beberapa paket narkotika jenis sabu sebagai barang bukti. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika. Terduga pelaku diketahui baru beberapa bulan bebas dari lapas dengan kasus yang sama. Penangkapan kali ini untuk ketiga kalinya oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar. Menurut keterangan kepolisian, penangkapan terhadap terduga pelaku ini setelah dilakukannya penyelidikan dan didapati jika terduga pelaku masih mengedarkan narkotika jenis sabu. Setelah cukup bukti, petugas langsung mengamankan terduga pelaku di pinggir jalan dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, terduga pelaku bersama barang bukti lain langsung digiring ke Mapolres Tanah Datar. Terduga pelaku disangkakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang Pemko Padang mengupayakan harga cabai kembali normal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu
Tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Berkurangnya pasokan di pasaran terutama di Kabupaten Damastraya membuat sejumlah harga bahan pokok naik, terutama cabai yang menembus harga Rp140.000 per kilogram. Untuk memastikan bahan pokok cepat stabil baik dari segi harga maupun ketersediaan, pemerintah Kabupaten Damastraya akan menggencarkan sidak pasar untuk melihat dan memastikan tidak adanya penimbunan barang. Kondisi bahan pokok di Kabupaten Damastraya sangat dipengaruhi oleh kurangnya barang dari supplier dari luar daerah seperti Agam, Padang Panjang, dan Alahan Panjang. Dengan berkurangnya pasokan di pasaran, terutama di Kabupaten Damastraya, membuat sejumlah bahan pokok naik, terutama cabai yang terus menembus harga Rp140.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Damastraya menghimbau masyarakat tidak panik buying dalam menghadapi keterbatasan stok bahan pokok di pasaran. Untuk memastikan bahan pokok cepat stabil, baik dari segi harga maupun ketersediaan, pemerintah Kabupaten Damastraya akan menggencarkan sidak pasar untuk melihat dan memastikan tidak ada penimbunan barang. Bagi pedagang, kami minta kepada para spekulan tidak usah menimbun bahan pokok ini, sehingga nanti akan sangat menyulitkan kepada masyarakat. Dan nantinya kalau sudah menembus seperti itu, kita akan melakukan sidak, dan juga nantinya kita akan sering melakukan operasi pasar, otomatis juga nanti akan merugikan pedagang sendiri. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Damastraya memprediksi 1 minggu ke depan harga di pasaran akan kembali normal. Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak perlu risau menghadapi meroketnya harga di pasaran. Dari Damastraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, untuk menekan harga cabai yang masih tinggi di pasaran, pemerintah Kota Padang berupaya berkoordinasi dengan sejumlah wilayah penghasil cabai yang ada di Indonesia. Pemerintah Kota Padang menilai kenaikan harga cabai di Kota Padang dipengaruhi berkurangnya ketersediaan akibat gagal panen dan bencana alam. Saat ini pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi dengan wilayah-wilayah penghasil cabai seperti Aceh, Medan, dan Jawa untuk bisa memasok cabai secepatnya ke Kota Padang. Dengan banyaknya pasokan cabai masuk ke Kota Padang, diharapkan dapat menekan harga cabai yang dinilai masih tinggi. Saat ini harga cabai di sejumlah pasar di Kota Padang terpantau seharga Rp85.000 per kilogram, yang sebelumnya sempat di angka tertinggi Rp120.000 per kilogram. Asisten 2 pemerintah Kota Padang, Didi Haryadi, mengatakan kenaikan harga cabai di Kota Padang dipengaruhi dengan kurangnya stok cabai ke Kota Padang. Namun permintaan cabai sendiri meningkat pada bulan suci Ramadan. Selain itu, kurangnya pasokan ke Kota Padang juga dipengaruhi sejumlah wilayah penghasil cabai di Sumatera Barat atau luar provinsi banyak yang mengalami gagal panen akibat bencana alam. Kita mempunyai tim pengendali inflasi daerah. Jadi TPID kita sudah membentuk kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Jadi kita harapkan kalau memang seandainya sekarang permintaan makin tinggi, kita akan menghubungi daerah-daerah produsen kita untuk segera memasok ke Kota Padang. Karena salah satu kenapa dia harganya naik kan kekurangan supply. 120 ada 100, sekarang udah turun lagi.
Itu kenapa sempat naik gitu? Apa? Kenapa terjadi kenaikan? Oh, mungkin pengaruh cuaca. Cuaca kan kurang bagus sekarang, bencana alam banyak. Jadi orang banyak gagal panen. Jadi pasokan yang masuk kurang, kebutuhan banyak. Jadi harganya naik. Pemerintah Kota Padang berharap daerah penghasil cabai baik di Sumatera Barat ataupun luar Sumatera Barat mulai memasok cabai ke Kota Padang agar harga cabai kembali stabil. Dari Kota Padang, Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat mulai turun. Saat ini 1 kilogram cabai merah dijual Rp80.000, padahal di awal Ramadan harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Memasuki masa panen petani lokal, membuat harga cabai merah mulai turun di Pasaman Barat. Berdasarkan pantauan di Pasar Simpang 4, harga cabai merah 1 kilo dijual Rp80.000 dan cabai hijau Rp60.000 per kilogramnya. Padahal 1 minggu sebelumnya, harga cabai merah dan hijau di Pasaman Barat berkisar di atas Rp100.000 per kilogramnya. Tingginya permintaan dan minim stok akibat cuaca buruk menjadi faktor jumlah cabai berkurang jauh di pasaran. Meningkatnya jumlah stok cabai di pasaran membuat daya beli masyarakat kembali normal. Sebagian besar stok cabai saat ini berasal dari petani lokal Pasaman Barat, dan puncak masa panen ini akan terjadi beberapa minggu ke depan. Ipit, salah seorang pedagang cabai, mengaku konsumen sudah mulai bernafas lega saat harga cabai mulai turun. Namun harga bawang dan sayur mayur masih tinggi, bahkan terus naik. Komoditi tersebut sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat. 1 kilogram bawang merah saat ini dijual berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Tingginya harga berdampak terhadap minimnya stok dari petani dan agen, sementara permintaan terus menaik. Turun jadi kata Dari barat nih? dari 80 ke 60. Itu penyebabnya apa kira-kira? Lah banyak lo produksi ya, lah banyak yang panen. Yang panen. Oh, biasa dapat dari mana cabai gini? Sekitar situ. Berarti Pasaman Barat ya? Iya. Pedagang dan masyarakat berharap stabilitas harga pangan dan sembako bisa terjaga ke depannya. Stok dan cuaca menjadi kendala utama persoalan harga di pasaran. Besar harapan pemerintah bisa ambil sikap agar stok dan harga selalu stabil di pasaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, harga cabai merah luar Sumatera Barat mulai turun sejak seminggu terakhir. Saat ini harga cabai merah Pulau Jawa dijual Rp65.000 per kilogramnya, sementara harga cabai merah asal Medan Rp60.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku sejak sebulan terakhir lebih memilih menjual cabai merah di luar Sumatera Barat karena peminatnya lebih tinggi dan harganya lebih terjangkau. Harga cabai merah asal Pulau Jawa mulai mengalami penurunan sejak seminggu terakhir. Jika sebelumnya harga cabai merah Jawa Rp80.000 per kilogram, saat ini dijual Rp65.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai merah asal Medan, saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Pedagang mengaku sejak harga cabai lokal mengalami peningkatan, ia tidak pernah lagi menjual cabai merah lokal. Ia mengaku permintaan cabai merah asal Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibanding cabai lokal. Hal ini dikarenakan harga cabai Jawa yang lebih terjangkau. Ketersediaan cabai merah Jawa juga saat ini melimpah. Pedagang biasanya menyetok sebanyak 100 kotak per harinya. Ini sesuai permintaan orang lebih banyak memakai Jawa atau lado apa kok Medan mah yang murah permintaan orang. Turun biasanya kan lado 90, 80 kini turun 65. Lado Medan ya, kayak gitu orang mencari imbangannya yang murah ya ambil yang Jawa aja. Pedagang juga memilih menjual bawang merah asal Jawa karena harga yang jauh lebih murah dibanding bawang merah lokal. Saat ini bawang merah Jawa dijual Rp28.000 per kilogram, sementara bawang merah kampung Rp35.000 per kilogram. Bawang putih mengalami kenaikan dari harga Rp32.000 saat ini menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara kentang diakui pedagang saat ini stoknya yang masuk sedikit diduga karena pengaruh cuaca. Delima Febria, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga perhiasan emas 24 karat mengalami kenaikan yang signifikan. Saat ini harga emas Rp2.720.000 naik dari harga Rp2.600.000. Kenaikan emas dipicu perang geopolitik dunia. Harga emas saat ini merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah.
Harga emas saat ini terkontraksi dengan perang geopolitik dunia, sehingga harga pasar dunia emas juga mempengaruhi harga emas di pasaran. Di salah satu toko emas di kawasan Permindo Pasaraya Kota Padang terpantau harga emas 24 karat 2.720.000 per emasnya. Padahal 2 minggu sebelumnya masih di harga 2.600.000. Emas gram kadar 70 juga mengalami kenaikan dari 800-an menjadi 910.000 per gramnya. Sementara gram kadar 75 dijual 1.010.000. Emas batangan saat ini dijual 1 emas 2.675.000. Emas antam 1.250.000 per gram. Di tengah tingginya harga emas, banyak dari masyarakat yang memilih menjual emas. Kondisi harga emas saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah kenaikan emas. Diperkirakan harga emas akan terus mengalami kenaikan hingga Idul Fitri nanti. Kalau perhiasan tuh kita sekarang di harga dasarnya itu 2.540 belum termasuk upah. Kalau upahnya kita tuh udah termasuk upah tuh 2.720 satu emas ya. Ini naik ya dari sebelumnya? Naik sih Kak dari sebelumnya. Kenaikannya berapa? Itu sekitar kemarin itu kan sempat 26-an tuh, 26. Sekarang tuh 27-an sih. Naik pesat sekitar udah 80 ribuan sih Kak. Meski demikian, diakui karyawan toko emas 10 hari jelang Lebaran nanti ada kecenderungan masyarakat untuk membeli emas untuk tujuan berhias menyambut Hari Raya Idul Fitri. Delima Febriat Friandi, TVRI Sumatera Barat. Tempat pembuangan akhir sampah Sitiung 5 Nagari Gunung Medan menjadi harapan bagi pemulung bernama Mas Amiruddin yang belasan tahun menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan 8 anaknya. Tempat pembuangan akhir sampah di Jalan Aurjaya Sitiung 5 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari seluruh penjuru Kabupaten Darmasraya, melainkan tempat menyimpan secercah harapan bagi para pemulung untuk menghasilkan rupiah. Meski berlawanan dengan terik matahari dan hujan yang berada di tengah tumpukan sampah ditambah aroma yang menyengat. Mereka berjibaku untuk memilah sampah mulai dari botol plastik, kaleng, besi hingga yang lainnya yang bisa untuk dijual kembali kepada pengepul. Satu di antara mereka adalah Mas Amiruddin. Dia mengatakan demi memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga dan 8 anaknya, dia harus sabar menjalani pekerjaan sebagai pemulung selama 15 tahun lebih sejak TPA ini berdiri. Selama 15 tahun bekerja sebagai pemulung, Mas Amiruddin berharap melalui pihak terkait untuk bisa memperhatikan kesejahteraan pemulung. Lebih kurang kalau di bidang ini saya 15 tahun. Sejak kapan? Sejak ini berdiri atau gimana Pak? Sejak mulai ini berdiri. Ya. Selama bekerja, apakah ada kendala atau keluhan? Ya keluhan gitulah, kan macam saya sebagai di sini udah sekian lama ya. Malam kadang siang malam saya di sini tidak ada pertanyaan daripada yang terkait dengan masalahnya. Ya. Dalam sehari, Mas Amiruddin mampu mengumpulkan botol plastik maupun yang lainnya sebanyak 10 hingga 15 kg yang akan dijual ke pengepul. Selama 1 bulan penghasilan, Mas Amiruddin berkisaran 800 hingga 1,5 juta rupiah. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Hari kedua Safari Ramadan 1445 Hijriah di Kota Payakumbuh. Ketua 3 Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mendatangi masjid di 2 kecamatan berbeda. Dalam kunjungan tersebut, Supardi terus mengajak kepedulian semua pihak untuk ikut dalam penanganan stunting dan masalah kemiskinan ekstrim. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi didampingi sejumlah anggota tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Masjid Makmur Kelurahan Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam rangkaian Safari Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Di masjid tersebut, kedatangan politisi Gerindra yang juga mantan anggota DPRD Kota Payakumbuh disambut sejumlah unsur masyarakat, termasuk camat dan sejumlah kepala OPD. Perwakilan masyarakat saat memberikan sambutan berharap tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih sering berkunjung ke Payakumbuh untuk mengetahui
dan membantu masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi, diantaranya persoalan air yang kerap dikeluhkan pengurus masjid. Persoalan air menurut pengurus masjid sangat disayangkan terjadi saat ini sebab air merupakan hal penting. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyebutkan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah Kota Payakumbuh. Selain menyerap aspirasi masyarakat dan bersilaturahmi, dalam safari Ramadan tersebut juga diberikan bantuan untuk masjid dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta bantuan dari Bank Nagari. Sementara malam harinya saat safari Ramadan di Masjid Al-Husna, Kelurahan Taratak, Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, rombongan Ketua DPRD yang didampingi dan Lanut Sultan Syahrir Kolonel Nafsani Salman Nuryadin beserta rombongan dari Provinsi Sumatera Barat tersebut turut didampingi TSR Kota Payakumbuh yang juga dipimpin Sekda Kota Payakumbuh, didampingi jajaran beserta Kepala Cabang Bank Nagari Kota Payakumbuh dan sejumlah Kepala OPD. Kunjungan tersebut diawali dengan berbuka puasa bersama, sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Pengurus Masjid Al-Husna bersyukur dan berterima kasih kepada TSR dari Provinsi Sumatera Barat serta Kota Payakumbuh atas kunjungan rombongan ke Masjid Al-Husna Tambago. Pengurus masjid juga menyampaikan bahwa Masjid Al-Husna yang saat ini dalam pemugaran merupakan proses atas swadaya dari seluruh masyarakat. Ia sangat mengapresiasi rombongan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh yang langsung bahu-membahu dalam proses menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Penjabat Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga dan pengurus Masjid Al-Husna Tambago yang telah memberikan serta menyambut rombongan dengan sangat baik dimulai dari berbuka puasa bersama. Sekda Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh saat ini masih memberikan perhatian khusus bagi warga miskin ekstrim yang masih relatif banyak di Kota Payakumbuh karena masih didapati warga yang tergolong kategori miskin ekstrim. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat saat memberikan sambutan mengatakan dalam pengentasan miskin ekstrim tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, namun juga merupakan tugas bersama untuk saling bahu-membahu dalam membantu mengatasi hal tersebut. Seluruh elemen masyarakat juga masuk di situ, termasuk juga nenek mama, ya, alim ulama dan cerdik pandai. Karena masalah kemiskinan ini komprehensif, ya. Jadi secara kultur orang Minang kita juga pernah miskin, karena diajarkan dari berbagai filosofi Minang kita itu kaya sebetulnya, baik itu dengan filosofi rumah tadangnya, rangkian dan sebagainya. Tapi pada kenyataan pada hari ini kita Sumatera Barat termasuk provinsi yang miskin. Ya, pertumbuhan ekonomi kita termasuk rendah, stunting kita juga tinggi. Belum lagi kemiskinan ekstrim, ya. Nah, tentunya penyakit ini baru bisa kita atasi bisa bersama-sama, tidak hanya dengan pemerintah tapi seluruh elemen masyarakat, termasuk yang terutama ini mama kita. Bagaimana melakukan edukasi pada masyarakat sehingga nanti angka stunting itu betul hilang. Kalau angka kemiskinan saya rasa banyak cara yang harus kita lakukan, tapi tetap pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, baik itu secara kebijakan APBD maupun kebijakan lain, ya, sehingga kemiskinan tadi itu tidak lagi merupakan aib bagi kita sama-sama. Membuka ruang kepada masyarakat kita untuk bisa berinvestasi, ya, berusaha, berdagang, tapi dengan jaminan yang cukup dan biasa, ya, dengan jaminan pemerintah, itu yang penting. Selain miskin ekstrim, menurut Supardi saat ini masih didapati kasus stunting di Kota Payakumbuh. Angka stunting di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan berada di peringkat 3 nasional. Sementara sesuai data yang ada, saat ini warga Payakumbuh masih didapati sebanyak 4,5% yang tergolong miskin ekstrim. Hal tersebut harus segera diselesaikan dengan saling bahu-membahu agar warga di Sumatera Barat, terutama ibu-ibu, memiliki pengetahuan yang lebih lagi agar tidak terjadi stunting terhadap anak keturunan kelak. Tim TSR 3 Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi juga menyalurkan bantuan untuk Masjid Al-Husna berupa uang tunai senilai 50 juta rupiah dan 20 Al-Quran serta uang dari Bank Nagari senilai 10 juta rupiah. Demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya seputar Ramadan yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengajak generasi muda untuk meningkatkan kepedulian membangun daerah yang lebih baik ke depannya, termasuk kepedulian terhadap bencana.
Hal itu disampaikan saat safari Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman, Jorong 1 Sungai Pandan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Peran strategis pemuda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat menjadi tonggak dalam membangun daerah yang lebih baik, termasuk di momen Ramadan seperti saat sekarang ini, berupaya menyemarakkan Ramadan dengan berbagai kegiatan positif. Generasi muda juga diajak agar meningkatkan kepedulian terhadap sesama, seperti ikut mengambil peran dalam membantu korban terdampak bencana alam yang saat ini melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, generasi muda merupakan generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan, sehingga semua pihak diminta untuk ikut andil dalam upaya membangun generasi muda yang lebih baik. Sementara itu, momen safari di hari keempat Ramadan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menghadirkan sejumlah kepala OPD yang terlibat langsung serta menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, TBM Yusuf Hidayat. Ya, di Sundata Selatan. Alhamdulillah luar biasa. Di sini tadi kita melakukan pelantikan kepada remaja masjid. Ini istimewa. Itu makanya dibentuk perhatian dari masyarakat kepada pemuda sehingga pemuda dilantik dalam pengurusan masjid di masjid. Dan mudah-mudahan insya-Allah akan diikuti oleh masjid-masjid yang lainnya ada di Sumatera Barat, sehingga masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat ini akan diisi, dimarahkan, diramaikan oleh para remaja pemuda. Pengurus Masjid Raya Baitur Rahman dan masyarakat Sundata Selatan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan rombongan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut. Mereka akan menggunakan bantuan yang telah diserahkan untuk kelanjutan pembangunan masjid, seperti membangun tempat berwudu yang lebih layak dan lainnya. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Seluruh jajaran pelajar tingkat sekolah menengah atas se-Sumatera Barat mengalihkan PBM ke masjid selama Ramadan. Hal ini bertujuan memperkuat karakter religius dan pendidikan moral peserta didik. Seluruh pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pendidikan di masing-masing masjid terdekat. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Zulkifli, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Raya, mengatakan pihaknya melaksanakan pesantren Ramadan sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan. Menetapkan 2 unit masjid untuk 411 orang siswa dan 59 guru yang terlibat. Pihaknya berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Raya, sehingga memperkuat silaturahmi dan kerjasama antar sekolah. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap dunia pendidikan, terutama memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter anak didik. Harapan kita ke depannya, para pelajar tersebut sehingga terbiasa, sudah membudaya bagi mereka untuk ke masjid. Selama kegiatan di masjid ini, kami menyarankan kepada siswa bahwasanya ikutilah dengan cermat materi yang disampaikan oleh pemateri, dan juga selalu berdoa di dalam masjid dan lakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya dalam masjid, apakah itu baca Al-Quran, tadarus, atau sholat duha. Nah, ini yang kami anjurkan kepada para siswa. Zulkifli menambahkan 2 masjid yang dipilih seperti Masjid Raya Maninjau dan Masjid Raya Bayur. Kegiatan dimulai hari ini, Sabtu 16 Maret 2024. Kolaborasi dalam program pesantren Ramadan ini diharapkan anak didik lebih religius dan memiliki karakter positif ke depannya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, program pesantren Ramadan sudah dimulai dengan berbagai kegiatan menarik dan bermanfaat dalam mengisi waktu di bulan Ramadan. Sesuai dengan tema tahun ini, seluruh peserta dilatih agar mampu menjadi generasi pemimpin Islam. Kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah mulai dilaksanakan di masjid atau musola di Kota Padang. Salah satunya di KLC Musola Suarul Hayat, Andalas, Padang. Lebih kurang sebanyak 149 orang peserta mengikuti pesantren Ramadan di musola ini, yang terbagi kepada 74 orang murid SD, 47 pelajar SMP, serta 28 siswa SMA.
Untuk hari ini pesantren Ramadan dilakukan dengan materi gabungan guna menciptakan kolaborasi antar murid SD, pelajar SMP, dan siswa SMA. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tema pesantren yaitu wasilah melahirkan kepemimpinan Islami pada generasi muda di Kota Padang. Salah seorang guru monitoring pesantren Ramadan, Desi Alvita, juga mengatakan materi pesantren tetap mengutamakan pembentukan akhlak serta mempermudah seluruh peserta untuk bisa mengeksplorasi berbagai kemampuan dan bakat. Jadi untuk hari ini kita materi gabungan dulu untuk pertama, karena kita terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Kaderisasinya itu sangat bagus, bagaimana menyimpulkan pemimpin-pemimpin muda itu dari peserta yang levelnya paling tertinggi. Nah, itu memang dibentuk, mereka diberi tanggung jawab untuk membantu guru-guru monitoring di sini untuk pelaksanaan pesantren Ramadan. Selain materi dan pembinaan melalui guru monitoring serta narasumber, uniknya peserta di musola ini juga dilatih kaderisasi, di mana peserta terbaik diberi tanggung jawab untuk menjadi kader dalam membantu guru monitoring, dengan harapan peserta sudah terbiasa menjadi pemimpin dari sejak dini. Afrin Nurzakia, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Selain mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat di bulan Ramadan, baik murid SD, pelajar SMP, serta SMA memiliki target pencapaian yang ingin diraih selama kegiatan Ramadan. Seperti apa target mereka? Berikut informasinya untuk Anda. Adalah peningkatan diri nilai kayak jadi pribadi yang lebih baik dari kegiatan pesantren. Daripada di rumah aja kan bosan Kak. Mendingan di sini pesantren kan bervariasi Kak. Ada kegiatannya kelompok lah tentang agama gitu Kak. Jadi Naila nggak bosannya di rumah, bisa lah mengagrab diri gitu Kak. Mencari ilmu lebih banyak lagi untuk selama puasa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kalau menurut Nabila, poin penting yang kita dapatin dari pesantren ini sendiri, selain dari rasa kebersamaan, kekeluargaan, ini kan dikelompokin kayak berkelompok-kelompok gitu Kak. Jadi kita tentunya harus melatih yang namanya itu komunikasi. Jadi kan kita tuh ada beberapa jenjang gitu ya Kak. Ada SMA, SMP, SD. Jadi kita sebagai instruktur kaderisasi yang di tingkat SMA itu tentunya harus bisa untuk menjalin komunikasi yang baik untuk adik-adik di bawahnya. Dari pesantren Ramadan ini kita dapat lebih membentuk pribadi yang baik, yang berguna di SMP, dan kita lebih dewasa dalam menanggapi sesuatu. Ilmu yang kita dapatkan dapat kita kembangkan di SMP. Jadi kita dapat meraih prestasi yang baik di SMP. Bisa Kak, karena kalau di pesantren ini pelajarannya bermanfaat, bisa digunain untuk belajar untuk ke SMP juga. Sementara itu, saudara, tidak hanya di masjid ataupun musola, kegiatan pembinaan rohani juga dilakukan oleh murid, pelajar, serta siswa non-muslim di gereja dengan fokus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Lebih kurang sebanyak 425 peserta pembinaan rohani mengikuti kegiatan di AKBP Kota Padang dengan mengedepankan materi moderasi beragama di mana cara pandang, perilaku dalam hal keyakinan, moral dan watak mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman dan kebinekaan. Hal ini dipilih menjadi materi yang diajarkan agar membentuk generasi anak bangsa yang bisa hidup berdampingan dalam kebersamaan. Untuk peserta pembinaan rohani di Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Padang, seluruh peserta Bina Iman berasal dari beberapa yayasan, sekolah ataupun jemaat tetap HKBP. Ketua Panitia Bina Rohani HKBP MC Ringo mengatakan, momen Ramadan juga dimanfaatkan oleh peserta dalam membentuk iman dan ilmu kajian moderasi beragama, agar peserta Bina Iman mampu hidup berdampingan dengan saudara berbeda keyakinan. Anak-anak kita khusus yang beragama Kristen yang ada di HKBP melaksanakan pembinaan rohani di bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Beliau juga mengharapkan bagaimana anak-anak sejak dini dibentuk berkarakter kebangsaan. Ya, bagaimana mereka hidup di dalam keberagaman, bagaimana mereka bersama-sama menjaga Kota Padang. Selain tema secara umum, diharapkan seluruh peserta Bina Iman mampu lebih proaktif, sehingga bisa mencari berkat di dunia luar dengan harapan diberkati dengan berkat dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan. Afrin Nurzakia, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Masjid Raya Limokau merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar. Usia masjid ini telah lebih dari 300 tahun dan terdaftar sebagai bangunan cagar budaya.
Masjid Raya Limau Kaum masih berdiri kokoh di tengah usianya yang lebih dari 300 tahun. Hingga kini, masjid ini masih digunakan warga untuk beribadah 5 waktu dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Berdasarkan sejarahnya, masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan awal berdirinya di jorong balai batu yang masih di Nagari Limau Kaum. Akhirnya, masjid dipindahkan tepat di tengah-tengah nagari sesuai kesepakatan Nenek Mama dan Cadak Pandai dahulunya. Struktur bangunan Masjid Raya Limau Kaum memiliki bentuk yang unik dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Hal tersebut dapat dilihat bentuk atap masjid yang menyerupai pagoda. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu sebagai bahan konstruksinya. Antara satu kayu dengan kayu lainnya dihubungkan dengan pasak atau penyangga. Keunikan lain yang dimiliki masjid ini, yaitunya masjid memiliki tiang cukup banyak dan berukuran besar. Menurut salah seorang pengurus masjid, setiap tiang memiliki makna dan bersentuhan dengan pendiri, serta adat istiadat di Minangkabau. Merujuk kepada sejarahnya, Masjid Raya ini berdirinya lebih kurang 1781. Itu ini sejarah yang kita dengar, kita lihat dari sampai sekarang kan. Kemudian yang mendirikannya itu masyarakat 5 kaum bersama kaum-kaum yang ada di Kecamatan Limau Kaum. Masjidnya dibangun berdasarkan kajian dari umat Islam itu sendiri. Kini, keberadaan Masjid Raya Limau Kaum tidak hanya sebagai bangunan kuno atau bersejarah, melainkan sebagai bukti sejarah dan perjalanan panjang agama Islam di ranah Minangkabau dan khususnya di tanah datar. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya. Ditetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kita sekali dah ambo. Cincan stinting dulu ya ndak. Wih, sewanan santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru paling, kini lah paling balik. Iyo unik, ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Oh ya, makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang makan. Bata diet bah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu.
Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Komisioner Bawaslu. Pasca penetapan tersangka itu, penyidik langsung melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan untuk segera disidangkan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh Rio Gustrinanda ditetapkan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam kasus dugaan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan oleh Widiawati yang juga merupakan anggota atau komisioner Bawaslu. Rio ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana ringan atau tipiring. Berkas perkaranya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk disidangkan. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Payakumbuh melalui Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Doni Pramadona. Dalam perkara tipiring tersebut, penyidik tidak boleh melakukan penahanan, namun proses perkaranya tetap berlanjut. Selain itu, AKP Doni menjelaskan untuk perkara tipiring tidak melalui kejaksaan, namun dalam penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh langsung ke pengadilan untuk disidangkan. Ya, untuk perkara tindak pidana penganiayaan tersebut sudah selesai penyidikannya, berkas perkara kita langsung limpahkan pengadilan. Kenapa kita limpahkan ke pengadilan? Karena memang perkara itu, perkara yang kita persangkakan adalah pasal 352, tindak pidana ringan. Sudah, ya, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ke pengadilan, otomatis sudah kita tetapkan tersangka. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh Rio Gustrinanda dilaporkan ke Polres Payakumbuh pada Rabu 21 Februari 2023. Mantan Panwascam tersebut dilaporkan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap sesama anggota Bawaslu Kota Payakumbuh bernama Widiawati. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan korban terjadi pada hari yang sama saat korban melapor. Sementara tempat terjadinya dugaan penganiayaan terjadi di tempat keduanya mengabdikan diri sebagai pengawas pemilu serentak tahun 2024, yakni di kantor Bawaslu Payakumbuh di Jalan Jeruk nomor 67, Kelurahan Kotokocia, Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua Bawaslu Payakumbuh terhadap sesama anggota Bawaslu itu. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang merancang kegiatan Festival Muaro Padang pasca Lebaran Idul Fitri mendatang. Bertemakan Kota Padang Tempo Dulu, festival ini diharapkan bisa menghibur masyarakat, perantau hingga wisatawan. Pemerintah Kota Padang tengah merancang pegelaran Festival Muaro Padang yang direncanakan akan digelar pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang. Direncanakan selama 3 hari, Festival Muaro dijadwalkan pada 19 hingga 21 April 2024. Dengan harapan tidak hanya menjadi hiburan untuk masyarakat, namun juga menjadi pesta rakyat. Selain itu, momen pasca Lebaran nanti dipilih sekaligus untuk menghibur perantau yang pulang ke Kota Padang. Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang Syafri Dayanti mengatakan untuk konsep festival nantinya sudah dirancang dengan mengangkatkan tema Kota Padang Tempo Dulu seperti ratusan tahun lalu, namun dikemas dengan nuansa kekinian.
kita nanti di dalam event ini kita cukup banyak. Nah, kalau kemarin kita cuma dari penampilan-penampilan, kemudian ada beberapa lomba. Nah, sekarang kita akan lebih kepada Kota Padang di masa lalu yang ada di masa kini. Nah, jadi kita nanti melibatkan selain masyarakat, komunitas, juga mungkin anak-anak pelajar. Menjadi event tahunan untuk mengisi waktu libur Lebaran, kegiatan Festival Muaro Padang nantinya digelar di bawah Jembatan Siti Nurbaya, Muaro Padang, Kecamatan Padang Selatan. Diharapkan, masyarakat serta perantau yang pulang ke kampung halaman bisa menikmati momen festival ini, serta mampu menjadi magnet bagi wisatawan. Afrin Nurzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Pemerintah Payakumbuh terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemilihan sebelum sampah dari rumah tangga dibuang. Namun hal tersebut tidak banyak membantu. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengizinkan pembuangan sampah kembali dilakukan di kawasan TPA regional. Penanganan permasalahan sampah masih menjadi hal utama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berbagai cara dilakukan agar sampah tidak lagi menumpuk di berbagai titik, termasuk di pusat kota. Namun hal tersebut masih belum banyak membuahkan hasil. Berbagai jenis sampah masih menumpuk di berbagai titik jalan, bahkan telah memenuhi sebagian jalan. Kondisi tersebut juga kerap dikeluhkan masyarakat sebab mencemari lingkungan dan mengeluarkan bau. Kondisi tersebut terjadi akibat longsor di TPA regional pada Desember 2023 lalu. Permasalahan persampahan masih menjadi pekerjaan rumah dan merupakan permasalahan prioritas bagi pemerintah Kota Payakumbuh. Kondisi tersebut diperparah selama Ramadan, sebab jumlah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ataupun pasar masih meningkat dari hari biasanya. Untuk itu, pemerintah Kota Payakumbuh terus mencari solusi sehingga ke depannya Payakumbuh bisa terbebas dari persoalan sampah. Di antaranya, memakai kawasan TPA regional untuk bisa membuang sampah sementara waktu. Kita sudah diizinkan untuk di TPA regional untuk membuang sampah untuk sebentar selama 2 bulan. Karena ada tempat di samping bekas longsor itu tanah provinsi juga yang bisa dilakukan pembuangan di sana. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampah kita dalam waktu dekat ini. Harapan kita tentu kita mempunyai tempat pengolahan sampah yang benar-benar bisa mengolah sampah. Jadi dari Bulkine tadi sampai ke residunya itu memang diolah sampah itu, bukan hanya kita buang saja dengan tidak berguna dan tidak berguna. Beberapa waktu ke depan, Pemprov Sumbar mengizinkan pembuangan sampah oleh Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota dilakukan di lokasi TPA regional selama 2 bulan. Hal itu dilakukan sebab sejumlah kabupaten dan kota tersebut mengalami darurat sampah. Waktu selama 2 bulan itu diberikan sebab berdasarkan rekomendasi Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, TPA regional di Payakumbuh itu wajib ditutup. Selain itu, Pemko Payakumbuh terus berupaya agar permintaan TPA regional bisa dipinjam pakai untuk pengelolaan sampah akhir. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Minggu 17 Maret 2024 untuk Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rupiah Natasha. Dan saya Dodi Syaputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.